Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Sulaiman Al-Sawai? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, sebagai seorang muazin, kita mesti mempunyai nafas yang panjang, mampu mengolah nafas, mampu mengatur nafas, mampu mengatur jarak nafas, sehingga manakala kita tampil memandangkan azan, kita bisa tahu batas mana saja yang harus kita sadari saat kita menggunakan irama tertentu. Nah, untuk itu, kalau saya pribadi, saya biasanya menggunakan trik untuk latihan memanjangkan nafas. Trik ini disebut dengan pernapasan kotak. Sahabat-sahabat bisa lakukan di rumah setiap bangun tidur atau mau tidur. Tarik nafas sampai habis, kemudian tahan, keluarkan lagi sampai habis, tahan lagi, tarik lagi, tahan lagi, keluar lagi semampu-mampu kita. Lakukan sebanyak 10-20 kali setiap bangun tidur atau akan tidur, sehingga insya Allah nantinya perlahan-lahan nafas kita akan semakin panjang. Dan kalaupun nafas kita ternyata tidak mampu panjang, kita bisa menggunakan irama-irama yang mudah, yang pendek nafasnya, dan durasi irama itu kita percepat sehingga kita tidak menggunakan terlalu nafas panjang. Dan selanjutnya, saya juga pribadi, kalau untuk suara agak lebih nyaman, itu biasanya saya makan kencur atau jahe. Sahabat-sahabat coba bisa dilakukan di rumah, insya Allah bermanfaat. Sahabat-sahabat, sebagai seorang muazin juga, kita mesti tampil, kita mesti menguasai ilmunya, fasih lafaznya, kita menguasai iramanya sebelum kita tampil azan. Jadi kita latihan dulu di rumah atau di mana saja, kita latih iramanya, atau kita latih terus-menerus irama mana saja yang menurut kita cengkokannya agak susah, sehingga kita tampil nanti udah automatically kita tidak akan terganggu oleh cengkokan yang akan kita tampilkan. Kita hanya akan memaksimalkan percaya diri saja. Yang selanjutnya, percaya diri juga mesti kita perkuat agar mental kita kuat, sehingga ketika kita mengumandangkan azan bisa maksimal. Kita tidak demam panggung dan kita tidak berkeringat. Kan aneh saja ketika kita mengumandangkan azan itu berkeringat atau bergetar. Dan selanjutnya, ketika kita mengumandangkan azan, kita bayangkan saja bahwa kita sedang latihan, tidak ada orang yang di belakang. Anggap saja kita lagi sendiri atau sebagai latihan, sehingga mental kita kuat, sehingga kita jadi lebih berani. Kemudian selanjutnya, nafas kita juga sebelum kita mengambil nada untuk memandangkan azan, nafas kita itu diambil dulu, kita rileks dulu, kemudian kita tarik nafas, baru kita kumandangkan. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan belajar tutorial irama azan bayati yang agak medium atau sedang. Kalau video kemarin agak mudah, kalau hari ini agak susah. Sanad ini saya ambil dari salah satu video Ekal Yusuf Mansur, seorang muazin. Mari kita berusaha memandangkan azan sama-sama. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa berkenan dan bisa menghafal irama ini, karena irama ini agak mudah.
agak nyaman didengarnya karena cengkokannya agak susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sahabat-sahabat, begitulah irama bayati level medium atau sedang. Sahabat-sahabat bisa pelajari di video ini berulang-ulang kali, mudah-mudahan bisa menguasainya, karena saya juga menguasai dari salah satu video di YouTube, dan saya semakin bisa menguasainya ketika saya sering berlatih dan tampil di masjid surau atau langgar. Banyak irama-irama yang mesti kita kuasai, kayak irama bayati, soba, nahawan, jaharkah, irama ros, irama banyak lagi.
Sehingga ketika kita menguasai banyak irama, kita bisa menempatkan. Ketika sholat ini kita menggunakan azan ini. Zuhur misalnya kita menggunakan irama ros, asar, nahawan, maghrib, soba, isya, jiharkah, subuh, bayati. Nah, ketika kita menguasai banyak irama, maka orang tidak akan bosan. Jamaah-jamaah di luar masjid tidak akan bosan mendengar irama kita. Dan tentu saja akan lebih menggerakkan hati mereka untuk berangkat ke masjid. Manakala kita menguasai banyak irama, apalagi nafas kita panjang, nafas kita bening dan bersih. Maka sahabat-sahabat, jangan pernah malu untuk menjadi seorang muazin, jangan pernah lelah untuk menjadi seorang muazin, dan banggalah menjadi seorang muazin, karena seorang muazin itu hanya orang-orang terpilih saja. Tidak semuanya yang diberikan kehendak oleh Allah untuk menjadi seorang muazin. Dia mampu, belum tentu dia bisa. Dia bisa juga, belum tentu dia mampu. Nah, ketika kita berikan bisa oleh Allah dan diberikan kemampuan dan diberikan waktu untuk tampil, maka tampillah secara maksimal dan jalankan profesi menjadi seorang muazin dengan baik. Soal rezeki kita jangan pernah khawatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut dari jalan yang tak sangka-sangka. Demikianlah tutorial azan irama bayati kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya Sulaiman Al-Sabai, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.